Night Live. Seperti janji saya tadi. Gak sabar saya. Saya juga gak sabar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Iya. Wis. Pernah ini ikut film action dulu? Enggak, ini main karet. Bintang tamu kita kali ini seorang aktris, model, mantan atlet taekwondo. Ya, makan, tadi saya gini ngapain emang? Ngapain? Ya pegel. Iya. Langsung saja kita undang Agni Nihak. Hai Agni. Halo, apa kabar? Agni, apa kabar? Selamat datang di Midnight Live. Mantan atlet taekwondo. Terima kasih. Mengharumkan nama bangsa. Medali emas Islamic Solidarity Games. Ikat aja tahun berapa tuh? Saya kan liputan waktu itu. Nih editornya nih. Cuma belum ketemu Agni. Baru tahu di layar kaca, di layar lebar. Wah, Kok jadi sekarang jadi aktris? Beruntung. Kok kenapa beruntung jadi aktris dari atlet ke aktris? Kayaknya campur tangan semesta. Waktu itu aku selesai banget jadi atlet, terus kayak nggak tahu mau ngapain, kayak yaudah kuliah lagi kali ya gitu. Terus tiba-tiba dapat tawaran casting aja gitu. Aku nothing tulus cobain aja. Film pertamaku, casting pertamaku. Hari itu casting, hari itu dikasih tahu kalau aku dapat roles-nya. Dia olahraga. Kalau saya olah vokal dulu. udah kasih tepuk tangan lagi untuk Agni. Silakan duduk. Aku di mana? Ya silakan di sini aja. Iya, santai aja Agni. Di sini kita nggak ngobrolin yang berat-berat, ngobrolinnya ringan-ringan aja. Iya udah malam kan? Iya, kalau tidur jam berapa Agni biasanya? Paling malam. Ini sih paling malamku. Jam 11 ya, memang harus teratur ya? Ya biasanya jam segini aku udah di kasur, Oke. udah pakai piyama, udah siap tidur. Iya. Karena besok harus olahraga. Betul. Iya, karena sporty banget Agni ya. Tapi spesial karena diundang sama kamu, aku jadi semangat Aduh. kesini. Halo, Mak. Aku pulang telat dulu ya, Pak ya. Makasih. Ya, ayo. Agni, ini judulnya Evolusi Agni nih. Berat banget. Ya karena kamu dulu dari atlet taekwondo, terus sekarang jadi salah satu aktris top tanah air. Menyangka nggak? Jujur awalnya enggak sih. Ah. Tapi kalau misalkan Agni yang dulu ngeliat yang sekarang, lebih ke kaget kali ya. Kayak, loh kok kamu bisa ya seberani ini? Soalnya dulu aku nggak suka ada spotlight gitu. Jadi kayak kalau dia ngeliat aku sekarang mungkin kayak, wah aku kaget tapi aku juga bangga mungkin gitu sih. Dan aku bersyukur banget bisa ada di sini sekarang. Kita juga bersyukur Agni bisa ada di sini kan. Karena sibuk banget loh. Udah 2 bulan ngontak ya, baru sekarang. Ah bohong! Ya dibohongin nggak percaya. Ya. Bisa aja lu tong. Nih, saya punya fotonya tuh. Masa lalu ya? Aku malu ini apa? Ini air. Cantik loh di sini. Lihat dong, poninya ini apa sih? Tapi kan kamu posting itu di IG. Masih ada? Masih. Abis ini di archive nih. Tuh ada lagi tuh. Kan? Satu diambil. Kaget. Saya punya cadangan lagi. Oke, nah kalau ini nggak apa-apa, aku berasa kayak keren gitu, Keren jadi ya. nggak apa-apa. Ini momennya apa nih? Masih Lagi ingat nggak? photoshoot aja sih. Lagi photoshoot ya. Heeh. Nih tuh. Ini lagi tanding. Masih ingat turnamennya? Iya masih ingat. Apa ini? Ini waktu itu Kejurnas kali ya, kalau nggak salah. Kejurnas ya. Kamu juga berpartisipasi di SEA Games kan? SEA Games, Asian Games, World Championship, kualifikasi buat Olimpik. Dulu Wow. seatlet itu emang. Iya, pernah masuk top 6 kalau nggak salah ya? Iya. Top 6 dunia ya? Wow, luar biasa. Lihat tuh splitnya, bisa nggak penonton? Gimana bisa seperti ini, Agni? Aku juga bingung sih, kok bisa ya dulu kayak gitu. Sekarang masih bisa dong? Enggak. Serius? Ya sekarang nggak selentur waktu dulu lah. Terus juga fisiknya nggak sebagus kayak dulu. Cuman kalau misalkan harus membintangi satu film action lagi, yang pemeran utama kayak bisa, masih bisa. Dih gitu, ngasih kode banget. Nggak ada yang nanya. Soalnya banyak, ya kayak Agni ini ikon film horor. Banyak yang bilang kayak gitu, karena memang banyak film horor yang dibintangi oleh Agni. Kenapa lebih tertarik film horor atau memang sebenarnya tawarannya lebih banyak dari film horor?
Menurut aku dua-dua punya kelebihan dan tantangannya masing-masing sih. Kalau misalkan di film horor tuh serunya kayak kamu bisa kayak memainkan imajinasi kamu gitu. Yang kamu hadepin tuh nggak lawan atau musuh gitu. Yang kamu hadepin tuh ya imajinasi kamu sendiri dan gimana ngolah emosinya bisa dalam dan penonton bisa ngerasain itu gitu. Dan itu menurut aku tuh seru banget gitu buat aku, sebuah tantangan yang sangat menyenangkan. Oke. Tapi memang dari awal Agni emang udah menargetkan maunya horor dan action. Dua itu aja atau memang masih terbuka? Enggak sih, sekarang aku juga lebih mencari tantangan yang baru gitu. Yang mungkin emang karakter yang belum pernah aku mainin gitu. Tapi ya apapun tawarannya kalau misalkan aku tertarik pasti aku ambil gitu sih, nggak mesti horor atau action gitu. Iya, jadi bagi waktu syuting film, olahraga itu gimana tuh? Ribet nggak? Ribet. Ribet ya? Susah gitu, tapi kayak inget lagi sih prioritasnya apa gitu. Aku juga kalau misalkan nggak olahraga tuh malah kayak gampang sakit gitu. Jadi aku bener-bener prioritasin sebelum aku berkegiatan tuh paginya aku olahraga dulu. Oke, itu wajib tuh ya? Wajib. Jaga makan. Jaga makan ya sebisanya. Tapi kalau misalkan emang lagi capek banget, terus moodnya lagi acak-acak, kamu pasti tahu kan lagi kalau perempuan gitu kan, Udah lagi mau capek gitu, stres kerja gitu. Iya. Aku selalu kayak ya udah aku cemil apa yang aku mau gitu, tapi porsi gitu. Oke. Sesuai porsinya gitu, nggak terus semua aku makan gitu porsinya banyak gitu, nggak, aku icip-icip yang aku pengen gitu. Ya karena kalau kita scrolling media sosialnya Agni gitu ya, isinya olahraga, kalau nggak syuting olahraga ya. Pedal ya, lagi hobi ya sekarang pedal. Iya, Gimana? ketagihan banget pedal. Ketagihan banget? Apa yang bikin lagi? Karena apa ya, mungkin kompetitifnya di aku tuh sebagai atlet juga masih ada gitu. Terus kayak apa ya, pedal tuh kayak ngasah kamu untuk cepat ngambil keputusan. Terus juga aku kan nge-gym gitu, aku butuh kardio gitu. Tapi juga kardio yang bikin rasa kompetitif aku tuh masih ada, yaitu padel gitu. Dan padel tuh waktu awal-awal tuh emang semua orang tuh pasti akan bisa main gitu, tapi kayak susah untuk master it gitu. Iya. Jadi kayak butuh ambi juga gitu ya? Butuh ambi juga dan kayak aku kayak willing banget buat jadi jago dan apa ya, buat tekniknya tuh jadi lebih benar gitu. Dan aku ngejar di kardionya juga sih. Gitu. Oke, atau jangan-jangan jiwa kompetitif itu memang lahir dari ketika kamu jadi atlet, sekarang di dunia entertainment, kamu merasa juga harus bisa berkompetisi dengan misalnya aktris-aktris yang lain. Nah itu enggak, justru kayak kalau di atlet kan kayak jelas nih kompetisinya sama siapa. Kalau di dunia kesenian gue mau kompetisi sama siapa gitu. Kayak yang dinilai bagus enggaknya tuh subjektif nggak sih? Kayak acting aku di mata ibu aku bagus, tapi di mata kamu belum bagus gitu. Kamu selalu bagus kok di mata aku. Gitu. Jadi kalau di dunia acting tuh nggak bisa gitu untuk jadi kompetitif gitu. Tapi kalau misal, pokoknya aku cari form lain buat ngejagain kompetitifku gitu. Dan itu bikin aku ngerasa hidup aja gitu, kayak seru Tapi aja hidup gitu. berubah banget ya, dari atlet ke sekarang. Iya jujur berubah banget, kayak kalau dari atlet tuh aku tuh kayak robot gitu ya. Sakit sedikit tuh nggak boleh dirasa, pokoknya lo latihan buat menang, lo hidup, lo makan, ya lo buat latihan gitu pada saat itu gitu. Kalau sekarang tuh kayak semua tuh harus dirasain gitu. Iya. Ya, sampai ke sini ya. Iya. Sampai ke hati itu ya. Dan di film Selepas Tahlil ini yang aku yang mau tayang ini kayak apa ya, perasaan emosional yang sangat berat tuh harus kayak dikeluarin lagi, ditunjukin lagi, dirasain lagi, dan itu kayak wow. Capek ya gitu. Sama-sama capek tapi beda form aja gitu. Iya. Tapi ya bagaimanapun harus dijalani, harus konsisten Iya ya. dong, harus profesional. Harus profesional. Karena kan sesuatu yang berkualitas itu datang dari sebuah konsistensi. Wih. Gimana kata-kata saya biasa aja kan? Jessica mungkin ada yang mau ditanya? Penasaran sih.
nanti kan akan memainkan sebagai udah ya tinggal nanti di bulan Juli ya sebagai Saras kan. Itu gimana sih secara Aku kelilipan. Oh, Resa mungkin mau dibantu? Dong. Ada Maaf. ada Ada sesuatu nggak di mataku? Panik. Ada ya? ini pakai extension ya, Bo? Enggak. Apa gimana Pakai nih? maskara aja sih. Sorry. Aku tiup gak apa-apa ya? Boleh. Coba. Ada apa sih? Ada bulu matanya di dalam. Oh, dia yang kangen ya sama aku. Thank you. Oh, masih ya? Yaudah nggak apa aku tahan. Iya. Masih kangen maksudnya. Masih ada yang kelilipan. Tapi nggak apa-apa. Ya udah nanti kita ngobrol lagi soal selepas tahlil sambil nanti ditiup lagi ya Jessica. Matanya Agni ya. Sorry. Oke, tenang saja Agni. Minum dulu. Ada minum. Minumnya mana ini belum disiapin buat Agni. Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali lagi tetaplah di Midnight Live. Para keluarga kalian sudah mengikat janji. Sekarang giliran kalian menepati. Mati di neraka dibakar api. Kembali lagi di Midnight Live. Auman ya, mana suaranya? Semangat dong ya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Oke, sudah ada sutradara selepas tahlil Adriano Rudiman. Gimana Mas Adriano, ini film debut pertama, film panjang ya. Gimana perasaannya bisa akhirnya menyutradarai selepas tahlil? Wah, deg-degan terus merasa terhormat karena dipercaya gitu ya buat proyek yang sebenarnya bergengsi karena dia dari thread yang viral dari podcast Lentera Malam gitu waktu itu viewernya lumayan dan pas sebelumnya aku denger tuh sebenarnya belum terlalu ngeh gitu ceritanya tentang apa gitu selepas tahlil gitu ada judulnya gitu. Nah, tapi menarik banget kan judulnya gitu selepas tahlil gitu. Nah pas aku dengerin tuh menarik banget gitu ceritanya tentang jadi desas-desus kalau ada jenazah yang setelah ditahlilkan dia bangkit lagi dan berjalan ke kampung kelahirannya di Lamongan gitu. Jenazahnya meninggal di Surabaya. Ya? Oke, di sebuah desa di Lamongan. Iya di sebuah desa di Saat itu ya. Lamongan. Tapi gitu. ini plek-tiplek dengan kisah nyatanya atau seperti apa? Sebenarnya karena di ceritanya di Lentera Malam sendiri itu tidak ada spesifik kayak keluarga siapa gitu. Ini tuh lebih kayak yang diketahui jenazahnya namanya Pak Hadi gitu. Dan dari sudut pandang ceritanya tuh diceritain dari orang-orang yang sempat melihat kejadian tersebut gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ini inspirasi dan diadaptasi lagi, dikembangin lagi gitu jadi film panjang gitu. Karena sebenarnya bahkan desain Lamongannya ini tidak ada spesifik di mananya gitu. Lamongannya kan luas ya gitu. Iya. Agni apa tantangannya membintangi selepas tahlil ini? Katanya logatnya harus benar-benar yang logat Jawa Timur gitu ya. Apakah itu jadi tantangan tersendiri buat Agni? Iya, salah satunya tantangannya dari logat. Terus juga ngejagain pacing dari scene ke scene selanjutnya sih. Soalnya tuh banyak banget adegan berat yang bener-bener harus kayak dari berduka, ketakutan, terus juga panic attack. Itu tuh sehari tuh bisa kali ada 7 sampai 10 scene yang harus aku hadepin gitu. Gimana caranya kayak nggak bocor nih tenaganya gitu dan ngejagain dari hari ke-1 sampai ke-18 tuh cukup berat sih dan membutuhkan energi yang sangat banyak. Jadi satu hari sekitar 10 scene, emosi naik turun. Iya. Belum katanya kekunci di kamar mandi. Emosinya belum beres, harus pindah ke scene selanjutnya. Tapi kan kamu udah sering tuh membintangi film horor ya. Iya. Apa yang berbeda kali ini? Yang berbeda tuh apa ya? Aku tuh bener-bener ngerasain banget sih jadi kayak kakak pertama. Terus juga yang kehilangan seorang bapak tiba-tiba gitu. Dan rasanya tuh apa ya, aku tuh nggak pernah ngerasain itu sebelumnya karena ibu aku juga masih ada kan. Dan ketika ada di sepatunya Saras tuh kayak aduh sedih banget ya ternyata ngerasain kehilangan gitu. Dan aku pengen nyampein juga di sini tuh kalau mumpung orang tua kalian masih ada,
cobalah waktunya diseringin lagi untuk berdua gitu, karena kita juga sebagai manusia, sebagai anak itu makin tumbuh dewasa, hidupnya makin asik gitu, udah nggak butuh lagi kontribusi orang tua. Tapi orang tua tuh juga sebenarnya tuh masih pengen banget deket-deket anak, pengen banget masih ngasih kontribusi, terus dan juga mereka makin tua kan. Kita makin hidupnya asik, mereka makin tua, mereka makin kesepian, dan ketika mereka nggak ada jangan sampai kita nyesel gitu. Dan aku pengen teman-teman yang nonton film Selepas Tahlil tuh bisa belajar dari situ. Keren ya. Harus terus bersyukur ya, bahagiakan orang tua selama masih ada, itu penting. Emosional sekali ya pesannya. Iya. Tapi mau nanya sama Mas Adriano nih Mas, kenapa Agnini, kenapa Bastian? Wow, pertama kalau dari karakternya sendiri itu udah sangat cocok dengan mereka berdua ya, maksudnya. Langsung tuh di kepala Agnini gitu. Iya, terutama karena sebelumnya kan, sebelum film ini digarap bahkan gitu ya, aku nonton Agnini tuh di Pemandi Jenazah gitu ya, dan di situ tuh udah ngerasain gimana seorang Agnini tuh bisa punya aura gitu loh untuk pendalaman karakter tuh segimana gitu. Dan lewat pengalaman langsung kerja tuh emang yang kayak dedikasinya tuh emang segitunya ya gitu ya, untuk mendalami karakter yang seorang kakak yang juga jadi sosok ibu bagi keluarga yang udah nggak punya ibu ini gitu. Jadi dia juga jadi yang dekat sama bapaknya secara nolongin keuangan keluarga, dan juga sama adiknya yang juga nge-guide dia gitu. Dan hal-hal seperti itu yang dari Agnini dan Bastian tuh hebat banget untuk kayak mendalami dan juga mengeksplorasi karakternya tuh harus kayak gimana. Dan memang waktu kita screen test Agnini sama Bastian pun chemistry-nya tuh dapet gitu. Kayak sebagai kakak adik gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar statusnya aja kakak adik, tapi bahkan kayak iseng-isengnya kakak adik tuh gimana sih gitu loh. Kayak usil gitu, maksudnya sayang tapi dibully juga gitu. Dan itu tuh langsung kayak wah pas banget nih gitu. Iya, tapi Agni juga beradu acting dengan Kang Epy Kusnandar ya, ini senior banget gitu loh. Itu gimana Agni mencari chemistry dengan Kang Epy yang sebagai ayah Saras? Menurut aku kayak aku udah nggak mikirin lagi sih gimana kayak dapat chemistry-nya gitu. Aku tuh yang waktu itu aku takutin kayak jangan sampai lo kebanting sama Kang Epy yang aktingnya segitu bagus, kalau bisa lo harus banyak belajar dari Kang Epy gitu. Jadi aku udah nggak ada waktu tuh buat kayak aduh gimana ya cara bangun chemistry-nya gitu ya. Terus yang aku pelajarin waktu itu ya aku bener-bener ngeliat gimana Kang Epy tuh mendalami karakternya gitu, dan menurutku keren banget gitu. Dia tuh sama sekali nggak minder buat mempelajarin dialek gitu ya. Dia dari Sunda gitu, dan dari Sunda ke Jawa Timur tuh menurut aku tuh susah banget gitu. Dan beneran dia sebelum reading sampai selesai reading tuh dia tuh selalu pakai headset. Dia tuh selalu kayak apa tuh namanya ngerekam suaranya sendiri sama coach dialek kami, dan dia dengerin berulang-ulang kali gitu. Karena waktunya mepet kan, kita nggak mungkin belajar dialek sepanjang itu, makanya dia menghafalkan dari mendengarkan itu. Dan menurutku kayak dedikasinya keren banget, dan aku banyak belajar banget dari Kang Epy gitu. Itu ilmu baru ya buat kamu? Itu ilmu baru buat aku gitu. Kalau misalkan lo nggak punya keistimewaan waktu, ini nih yang lo lakuin buat belajar dialek gitu. Dan jujur kayak thank you banget Kang Epy gitu. Dan ketika di set pertama kali take gitu, aku ngerasain aura aktor yang sangat hebat itu sih. Dia bener-bener kayak konten, dia ada di situ, buat Hadi, dia ada di situ buat anak-anaknya, dan apa ya, kayak semangatnya tuh kayak nular aja buat kita gitu. Oke, Mas Adriano, jadi yang ditekankan dari film ini apa ya? Kira-kira pesan yang bisa disampaikan kepada publik dan juga penonton nanti? Tadi soal hubungan keluarga gitu, maksudnya film ini kan sebagai film horor tuh nggak cuman sekedar mau bikin suasananya mencekam dan ngeri gitu. Itu sesuatu yang pasti sebagai sebuah film horor pasti ada gitu. Tapi apa sih yang lebih dari itu? Ya itu soal bagaimana sih lo sebagai seorang anak yang nggak tahu keluarga lo tuh ternyata punya rahasia gelap gitu ya. Dan sebagai anak lo nggak pernah dikasih tahu gitu. Tapi bukan berarti karena orang tua lo jahat. Cuman kayak justru mereka pengennya lo tuh bisa berkembang tanpa harus tahu susahnya jadi orang tua gitu. Dan kadang-kadang ketika secara tidak sengaja kita kan nggak pernah tahu ya kapan nyawa kita diambil gitu, dan ketika itu terputus gitu ya nggak pernah dikasih tahu ke anaknya gimana,
Dan gimana rasanya lu jadi seorang anak yang kayak berusaha mencari tahu ada apa dengan keluarga lu, tapi masih punya rasa-rasa yang kayak, aduh apakah aku udah berbakti belum ya sama orang tua gitu. Iya, iya. Apakah aku udah cukup jadi seorang anak gitu. Dan kita juga harus bisa maafin orang tua kita kalau ada salah gitu. Dan sebaliknya pun gitu. Sehingga itu sesuatu yang kompleksitas yang ada di film ini gitu. Ya, pesan moralnya juga sangat dalam ya. Iya. Terkait dengan keluarga. Iya. Itu penonton ya. Jadi selalu sayangi orang tua, sayangi juga mertua, ya. Penting itu. Kayak si Otong. Ketika dia menyayangi mertua, gampang minjem duitnya. Iya. Nah, kalau dari Agni sendiri gimana Agni harapannya untuk film ini selepas tahlil? Semoga filmnya bisa menemukan hati penontonnya, terus juga setelah selesai nonton tuh nggak cuman kengerian aja yang dibawa, tapi juga banyak pesan-pesan yang bisa diambil, terus nggak cuman ya udah habis nonton udah gitu, tapi aku juga pengen penonton tuh bisa ngerasain apa yang Saras rasain, apa yang Yudis rasain gitu. Oke, nggak sabar kan nonton selepas tahlil? Jangan lupa 10 Juli 2025 akan tayang perdana di bioskop kesayangan Anda. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Agni dan juga Mas Adriano. Dan itulah akhir perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Kita jumpa lagi besok, jadi tetaplah di Midnight Live.